Waktu dikatakan di sini Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, Tuhan itu berada dan Dia satu. Maka kita boleh tambahkan dalam hal ini ya. Maka kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Maksudnya apa, Saudara? Maksudnya sisi yang lain ya. Karena Tuhan itu cuma satu, maka kita bisa mengasihi kita dengan segenap, dengan keseluruhan. Ya. Kalau Tuhan itu banyak ya, kalau Allah itu banyak. Ya, seperti kepercayaan lain ada yang percaya dewanya banyak kan ya. Dulu di Mesir juga begitu saya. Waktu di dalam zamannya Israel, dewanya Mesir itu luar biasa banyak. Jadi kalau saudara mau punya keluarga besar, itu dewi fertility, dewi kesuburan, ada kuilnya sendiri. Lalu saudara mau apa? Urusan padi di sawah, itu dewa yang lain lagi. Teritorial. Jadi jangan dicampur-campur ya. Saudara kalau kepingin punya anak, jangan kasih dewa padi gitu misalnya. Dewa padi urusannya lain. Nanti kalau saudara mulai keluar dari daratan, saudara mulai ke lautan, dewa lain lagi. Karena yang berkuasa di darat itu nggak in charge untuk urusan laut ya. Itu sudah masuk pintu imigrasi yang lain. Saudara mesti urusan sama dewa yang lain lagi, dewa laut dan sebagainya. Jadi rumit luar biasa saya. Itu di dalam gambaran kepercayaannya seperti itu saya. Allah yang banyak ya. Nggak mungkin manusia itu bisa mengasihi dengan segenap hati. Nggak mungkin saya. Ada hati itu jadi rumit sekali gitu, jadi terbagi-bagi ya, undivided. Kenapa saya kita di dalam kekristenan kita insist ya, pernikahan satu saja gitu pasangannya, bukan banyak. Kenapa saya? Karena ada kaitannya dengan ini. Kita yang percaya Allah itu satu ya, kesetiaan Allah kepada umatnya, kesetiaan umatnya kepada Allah, yaitu dinyatakan dihayati di dalam pernikahan yang satu saja pasangannya gitu. Kalau kita istrinya banyak, kalau kita suaminya banyak, dan kita sulit untuk menyatakan kasih yang segenap hati dan segenap jiwa dan sebagainya. Jadi rumit ya, jadi ini hati itu jadi terpecah-pecah gitu, jadi terbagi-bagi. Jadi banyak cabangnya, nggak bisa mengasihi Tuhan dengan undivided, dengan tidak terbagi. Itu nggak mungkin, Saudara. Kasih dan relasi yang benar itu menuntut adanya simplisitas. Simplisitas ini jangan disalah mengerti dengan oversimplisitas ya, itu dua hal yang lain ya. Oversimplicity itu namanya menggampangkan gitu. Tapi simplisitas itu maksudnya di dalam pengertian nggak rumit. Kekristenan itu harusnya simple, harusnya simple. Ya bukan over simple ya maksudnya, tapi simple. Simple di dalam pengertian apa ya? Kalau kita mencintai Tuhan ya, sebetulnya di dalam kehidupan ini ya sudah cuma itu gitu. Agustinus itu pernah mengatakan satu kalimat yang very powerful. Dia bilang, love God, and do what you want. Sudah gitu doang, sudah. Nah orang sekarang bergumul tentang calling, tentang panggilan, ya, tentang pekerjaan dan sebagainya. Itu rumit sekali, itu tuh rumit gitu. Baru ditambah-tambah lagi dengan penulis-penulis, beberapa penulis di dalam kekristenan kayaknya menggambarkan kehidupan ini misalnya dia dalam 17 pilihan ya. Cuma ada satu yang benar, 16 semuanya itu salah, sesat dari setan gitu. Wih menakutkan ya kayak gini ya. Tapi kalau kita baca Mazmur 23, Daud itu bilang dia membawa aku ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Terus saudara nggak baca di situ kan Daud tanya, Tuhan air tenang koordinat yang mana ya? Nah rumput nomor berapa Tuhan yang boleh dimakan? Rumput nomor 1 17.353, nomor 273 gitu, yang lain jangan dimakan karena itu poisonous semuanya. Kayaknya enggak kali ya. Padang rumput hijau, just jalan saja gitu, nikmati. Sudah makan yang mana saja gitu. Hidup ini limpah, bukan jalan di dalam satu jalan yang benar saja. Yang lain semua salah. Orang cari calling model kayak begini ya. Seperti kayak dunianya Tuhan itu sempit sekali. Nggak ada anugerah Tuhan cukup dan sebagainya. Poin yang saya mau katakan adalah kekristenan itu membawa kita ke dalam kehidupan yang merdeka. Bukan kehidupan yang terpenjara. Jadi kalau sudah mengumpulkan kehendak Tuhan, mencari calling dan sebagainya. Lebih mirip orang yang seperti kayak takut salah gitu ya. Terus kemudian cuma ada one single correct jawaban Tuhan dan sebagainya. Karena hidup kok jadi susah gini ya. Gak ada keluasan padang rumput, gak ada gitu. Gambaran agama yang kayak begini nih, itu gak mengerti cinta kasih sebetulnya gitu. Gak mengerti cinta kasih Tuhan. Dan juga kita sendiri akhirnya gak bisa mengasihi Tuhan. Karena yang ada adalah berurusan dengan peraturan gitu ya. Peraturan yang tidak direspons dengan kasih maksudnya. Nah inilah waktu dikatakan Tuhan itu Esa, kasihilah Tuhan Allahmu ya.